Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Bertemunya di video kali ini saya akan membahas bab tentang berpuasa. Kita ambil dari kitab fikih lil mubtadiin karya Ahmad Mahmud Abu Hasubah. Yang pertama, bab puasa. Ya, kita memasuki bab puasa karena sedikit lagi kita akan mendekati bulan puasa. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Secara bahasa adalah menahan diri. Yang kedua, hukumnya wajib atas setiap muslim yang sudah balik, mampu dan berakal. Pensyariatan puasa mulai pada tahun 2 Hijriah. Syarat-syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Jadi orang Majusi, Kristen dan orang murtad itu tidak boleh berpuasa. Yang kedua, mumayyiz. Jadi orang yang ayan atau mabuk tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Cara menentukan awal Ramadan. Yang pertama, Ruqyatul Hilal, yaitu mengamati tanggal 29 bulan Sya'ban. Yang kedua, hikmal, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban, yaitu 30 hari. Rukun puasa yang pertama, niat. Tidak cukup dengan mulut, tapi dengan hati. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Adab-adab dalam berpuasa. Yang pertama, menyegarakan puasa, menyegarakan berbuka. Yang kedua, makan sahur. Yang ketiga, meninggalkan perkataan yang kotor yang sering dilakukan pada negeri Indonesia. Yang keempat, tidak berbekam dan sejenisnya, takut tidak mampu. Yang kelima, mandi janabah. Yang keenam, meninggalkan yang menyenangkan nafsu. Yang ketujuh, berbuat baik kepada keluarga. Seterusnya, hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Pertama, puasa hari Senin Kamis, itu yang biasa kita lakukan. Yang kedua, puasa setiap 3 hari pada setiap bulan. Yang ketiga, puasa nisfu Sya'ban. Yang keempat, puasa Asyura. Yang kelima, puasa Arafah. Yang keenam, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ketujuh, puasa bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Yang kedelapan, puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Catatan, barang siapa yang ingin ibadahnya sunnah dibatalkan, maka diperbolehkan jika ada uzur. Kalau nggak ada uzur, tidak boleh. Yang kedua, barang siapa yang berpuasa qadha Ramadan, maka tidak boleh membatalkannya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. 1. Berlebihan dalam berkumur atau istinsyak. Yang kedua, meninggalkan adab dan sunnah puasa. Yang ketiga, wisol, menyambung puasa selama 3 hari. Yang keempat, mengunyah permen karet, takutnya ketelan. Yang keenam, bersiwak pada sholat zuhur. Yang ketujuh, mencium. Yang kedelapan, menyicipi makanan. Ya, puasa yang diharamkan. Yang pertama, pada saat perayaan Idul Fitri. Yang kedua, puasa hari Tasyrik. Yang ketiga, berpuasa pada hari Syak, yaitu puasa pada tanggal 30 Sya'ban yang meragukan. Yang keempat, berpuasa separuh kedua bulan Sya'ban. Yang kelima, berpuasanya seorang istri jika kalah suami di rumah dan belum minta izin. Puasa yang dimakruhkan pada hari Jumat, yang pertama. Yang kedua, puasa pada hari Sabtu dan Minggu. Yang ketiga, puasa pada sepanjang tahun kecuali hari raya. Pembatal puasa. Yang pertama, makan minum dengan sengaja. Yang kedua, masuknya sesuatu ke dalam lambung. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, berjimak dengan sengaja pada hari haid, pada siang hari. Yang kelima, haid dan nifas. Yang keenam, menelan ludah dan dahak yang telah keluar dari mulut. Yang ketujuh, masturbasi. Yang kedelapan, suntik cairan infus.
Yang ke-9 gila dan murtad. Yang ke-10 masuknya air saat berkumur atau istinsyak. Sebab diperbolehkannya tidak berpuasa yang pertama safar dan tidak untuk bermaksiat, dan minimal jaraknya 80 km, 85 km. Yang kedua sakit. Yang ketiga membayar fidyah bagi orang tua jompo dan orang yang tidak dapat sembuh atau mati. Yang keempat kodok dan fidyah. Hukum bagi orang yang berjima pada siang hari puasa. Yang pertama mungkin dia lupa karena puasanya. Yang kedua mungkin dia sengaja, bukan karena suatu alasan. Kafaroh bagi orang yang berjima pada siang hari. Yang pertama membebaskan budak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, jika tidak ada maka berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Jika tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan setiap orangnya diberi 1 mud. 1 mud adalah 600 gram. Siapakah yang harus membayar semua kafarahnya? Yaitu adalah seorang suaminya. Cara berpuasa kafarah, yaitu berpuasa secara berturut-turut. Dan apabila ia sakit, boleh membatalkannya. Dan setelah sakit harus melanjutkannya berpuasa. Kapan sih kafarahnya gugur? Yaitu pada saat sang penanggung meninggal atau gila. Bab yang seterusnya kita membahas tentang bab baru, yaitu iktikaf yang tidak jauh dari puasa. Yang pertama, menurut bahasa iktikaf adalah berdiam diri untuk melazimi sesuatu. Yang kedua, hukumnya sunnah. Apa ia telah bernazar, maka hukumnya menjadi wajib. Syarat sah orang yang beriktikaf. 1. Niat. Kalau tidak ada niat tidak sah untuk beriktikaf. Yang kedua, berdiam diri dalam masjid dengan keadaan tidak junub, haid dan nifas, dan bersih dari najis. Rukun iktikaf yang pertama, Islam. Jadi orang murtad, orang kafir, orang Kristen, dan selain Islam tidak boleh iktikaf. Yang kedua, berakal. Jadi orang gila tidak boleh. Yang ketiga, tidak junub. Yang keempat, tidak haid dan nifas. Kapan sih waktu iktikaf itu? Waktu iktikaf itu kapanpun, boleh saja. Hal-hal yang diperbolehkan muktakif keluar masjid. Muktakif adalah orang yang beriktikaf di masjid. Yang pertama, makan, minum, buang hajat di rumahnya. Yang kedua, berbekam. Yang ketiga, mengumpet. Pembatal iktikaf yang pertama, mabuk, murtad, gila. Yang kedua, keluar dengan sengaja, kecuali ada uzur. Yang ketiga, berjima. Yang keempat, haid dan nifas. Nazar iktikaf. Jika nazar iktikaf itu wajib dan bisa batal ketika muktakif melakukan hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf. Mungkin sekian itu dari saya. Semoga bermanfaat bagi sekalian pada para penonton. Hazanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.